Tesis kami terkait dengan green budgeting dalam perencanaan dan penganggaran daerah, implikasi terhadap capaian kinerja lingkungan di Kota Semarang. Outline kami ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan terakhir yang kesimpulan dan saran. Bab 1 pendahuluan, kita ketahui Semarang termasuk kota besar yang mengalami tekanan ekologis seperti sampah yang PPA-nya sudah menggunung, kemudian gunungan muka tanah, pencemaran, dan capaian indeks kualitas dari 1 sampai 2024 masih dalam kategori sedang atau di bawah 60, sedangkan indeks kualitas air dan indeks kualitas lahan dalam kategori kurang. Hal ini tercermin dari ruang terbuka hijau hanya 10,16% dari total wilayah, di mana disyaratkan dalam aturan pemerintah minimal 30%. Dan research gap dari pemerintahan ini yang pertama yaitu belum adanya kajian komprehensif level kota, yaitu terkait kebijakan anggaran yang berkaitan dengan kinerja lingkungan, analisis efisiensi efektivitas, analisis hubungan anggaran dengan kinerja lingkungan, kajian partisipasi publik dalam konteks green budgeting masih minim, serta belum ada studi yang mempertimbangkan konteks khusus di Kota Semarang. Tujuan dari penelitian ini ada 6. Yang pertama yaitu menganalisis secara kebijakan, tren alokasi anggaran, mengukur tingkat efisiensi, efektivitas dan lingkungan, mengidentifikasi kendala pengetahuan alokasi anggaran lingkungan, identifikasi tingkat partisipasi publik, serta merumuskan strategi peningkatan efisiensi dan efektivitas anggaran lingkungan. Kemudian bab 2 tinjauan pustaka mulai dari pengertian green budgeting, perencanaan dan penganggaran, efisiensi efektivitas, serta tangga partisipasi publik menurut angka SKI. Metode penelitiannya pendekatan menggunakan mixed method dengan jenis convergent design, di mana kualitatif dan kuantitatif dilakukan secara bersamaan dan dianalisis secara berkala. Dan ruang itu penelitian yaitu ada 6 arah kebijakan, meliputi program, kegiatan, sub-kegiatan sektor lingkungan dalam dokumen RKPD atau rencana kerja perangkat daerah, tentang daerah, dan tren alokasi anggaran yang kita ambil datanya dari dokumen dan pendapatan dan belanja daerah, dan efisiensi efektivitas serta ketentuan anggaran daerah dalam penganggaran tingkat partisipasi publik serta strategi anggaran. Untuk ruang interpretasi yaitu atau teknik pengumpulan data yaitu data primer, ada wawancara, kuesioner, data sekunder, ada dokumen tambahan, serta rangka pikir mulai dari permasalahan atau pertanyaan. Keempat, hasil dan pemeriksaan. Gambaran umum terkait Kota Semarang yaitu Kota Semarang memiliki luas wilayah 3,70 km persegi dengan 16 kecamatan dan 177 kelurahan dengan jumlah penduduk pada tahun 2024 sebesar 1,7 juta jiwa dengan capaian IKL tahun 2024 mencapai 59,41 atau serta kondisi beban APBD tahun anggaran 2024 sebesar 5,9. Pertama yaitu menganalisis terkait arah kebijakan berdasarkan organisasi perangkat daerah yang terlibat dalam ini ada 23 dan 1 pribadi dari lalu BUMD-nya yaitu PDAM tentang modal lewat penyertaan modal untuk Semarang Barat. Untuk jumlah program antara 26 sampai 20 program per tahun dan kegiatan 42 pada tahun 1, 44 kegiatan 2022, 44 kegiatan tahun 2023 dan tahun 2024 2024. Dengan pada level kegiatan pada tahun 2021 ada 9 kegiatan meningkat menjadi 105 di tahun 2022 dan meningkat lagi menjadi 108 di 2023, saat menjadi 100 pada tahun 2024. Pergerakan antara jumlah program kegiatan kegiatan karena dikarenakan adanya penyesuaian nomor 1 dari Kementerian Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan penjelasan 4 poin tersebut, maka kebijakan pemerintah Kota Semarang terkait isu lingkungan yang pertama yaitu persampahan dan banjir.
Kemudian infrastruktur lingkungan berupa drainase, pengendalian air serta spam atau sistem pembangunan air minum, sistem pengembangan air minum, dan transportasi berkelanjutan berupa penyediaan angkutan umum ramah lingkungan yang diampuni dinas perhubungan, penataan ruang wilayah ramah lingkungan untuk mencegah lahan dan risiko bencana baru, dan penguatan sektor primer melalui program pertanian dan perikanan yang berkelanjutan, penguatan regulasi dan edukasi pendidikan, penyuluhan dan badan lingkungan, serta intervensi berbasis lokal di kelurahan untuk pengendalian genangan air. Yang kedua yaitu terkait tren alokasi anggaran. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa alokasi anggaran dari 2021 sampai 2024 lalu meningkat karena 2021 sebesar 64,4 miliar menjadi 19 miliar pada tahun 2024. Akan tetapi presentase alokasi anggaran terhadap belanja daerah mengalami fluktuatif berkisar di antara 12 sampai 13%. Dengan rincian DLH, program didominasi pada program wisataan, DPU didominasi oleh drainase dan banjir, Disperkim terkait prioritas air limbah, air minum dan ruang terbuka hijau, Distaro terkait perencanaan, kebijakan strategik dan teknis sistem penataan bangunan dan lingkungan, Disub terkait fokus pada penyediaan angkutan umum ramah lingkungan, Dinas Pertanian dan Pertanian fokus pengembangan sumber daya pertanian dan perikanan, sarana pertanian, penyuluhan serta budidaya berkelanjutan. Untuk di kecamatan, fokus pada pemeliharaan drainase, normalisasi saluran, serta pengendalian genangan air. Untuk PDAM yaitu pendanaan untuk proyek SPAM Semarang Barat. Jika kita analisis alokasi berdasarkan program, maka program terbesar terdapat pada transportasi dan drainase, kemudian pengelolaan sampah dan sumber daya air, pengendalian pencemaran dan kerusakan, pendidikan penyuluhan masih bersifat marginal. Kemudian ketidakseimbangan alokasi antara infrastruktur, operasional, pemeliharaan, dan dayaan masyarakat. Maka implikasi kebijakan dari temuan tersebut adalah perlu mengalihkan fokus dari kegiatan hilir yang hanya fokus pembangunan drainase, normalisasi sungai, ke pencegahan dan pengurangan dari sumbernya atau di Semarang atasnya. Kemudian penguatan insentif dan reward bagi pelaku usaha, komunitas, dan masyarakat. Kemudian pendanaan konsisten untuk layanan dasar lingkungan serta optimalisasi green tagging untuk evaluasi. Rumusan masalah yang ketiga untuk menjawab efisiensi, efektivitas, dan hubungan. Untuk efisiensi paling bagus di tahun 2021 karena waktu itu masih ada kaitannya dengan pasca pandemi COVID, dan paling jelek di tahun 2022. Untuk kecenderungan hubungan, secara statistik tidak terdapat hubungan signifikan antara alokasi anggaran dengan IKLH, namun dikarenakan observasi hanya 4 tahun, maka hasil pengujian digunakan sebagai indikasi tes awal. Secara deskriptif ditemukan bahwa 2 tahun terakhir kondisi semakin besar alokasi anggaran, semakin besar pula peluang perbaikan capaian kinerja lingkungan. Sehingga diperlukan aplikasi kebijakan penerapan konsep anggaran berbasis kinerja, pembentukan indikator kinerja lintas perangkat daerah, serta integrasi perencanaan dan penganggaran melalui mekanisme green tagging. Identifikasi kendala terdapat 4, yaitu keterbatasan ruang fiskal, di mana pemerintah daerah diwajibkan untuk mengalokasikan wajib pelayanan dasar, pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan program kerja pemerintah seperti honor RT, RB, PKK, posyandu, LPK, dan sebagainya. Dan kendala teknis di mana IKLH belum menjadi prioritas pembangunan daerah, regulasi belum ada regulasi turunan sampai daerah yang mewajibkan untuk mengalokasikan anggaran lingkungan. Kemudian kendala politis, mana lingkungan belum menjadi fokus kebijakan politis. Dan terkait identifikasi tingkat partisipasi publik, ditemukan bahwa tingkat partisipasi publik di Kota Semarang berada pada tanggal kelima, yaitu flagship, hampir menuju ke kemitraan. Kemudian strategi kebijakan yang perlu dikembangkan ada 13 poin, seperti mengembangkan green tagging, menetapkan isu lingkungan sebagai prioritas pembangunan daerah, reformulasi indikator kinerja pembangunan, penyeimbangan alokasi yang tidak hanya fokus pada titik, tapi juga lain. Akan terpadu dengan hasil anggaran sampai di antar pemangku kepentingan. Simpulan ada 6, yang pertama yaitu arah kebijakan menyangkut kemungkinan
kasih tata ruang apa itu yang fokus pada kecamatan, kelurahan, edukasi dan masyarakat yang dilaksanakan daerah dan satu BUMD. Untuk tren alokasi anggaran menunjukkan peningkatan dari tahun 2021 sampai 2024. Kan tetapi presentase terhadap total belanja daerah mengalami fluktuatif, naik 2023, turun 2023 dan 2024. Analisis efisiensi dan efektivitas tahun 2021 yang paling efektif dan efisien dengan 2022 sampai 2024 dalam kategori cukup efektif dan cukup efisien. Ujian statistik menunjukkan tidak ada hubungan signifikan karena tetapi secara spesifik melihat adanya kecenderungan yang positif. Untuk kendala penganggaran ada 4, yaitu kendala ruang fiskal yang terbatas, kapasitas teknis yang lemah, adanya regulasi turunan, serta rendahnya. Untuk tingkat partisipasi publik ada pada Blackation, artinya masyarakat dilibatkan, akan tetapi keputusan ada di pemerintah. Sehingga memerlukan strategi yang pertama yaitu tata kelola fiskal, seperti local green tagging, performance based budgeting atau penganggaran berbasis kinerja, integrasi lingkungan dalam dokumen RPJMD dan RKPD. Pembiayaan inovatif seperti KPBU kerjasama pemerintah dengan badan usaha, CSR Corporate Social Responsibility, dan pengajuan dana alokasi khusus lingkungan. Untuk partisipasi publik perlu diadakannya musrenbang atau musyawarah perencanaan pembangunan tematik khusus bidang lingkungan dan pemberian insentif bagi komunitas atau pelaku lingkungan. Kemudian komitmen politik dan regulasi yaitu memastikan keberlanjutan kebijakan dan koordinasi lintas lembaga. Caranya ada 13, yaitu yang pertama mengembangkan green tagging, pelakunya yaitu BPKD, Bapeda, dan DLH, menetapkan isu lingkungan, aktornya adalah Bapeda, reformulasi indikator kinerja pembangunan, IKLH dijadikan menjadi salah satu IKU, yang sampai saat ini IKU pemerintah daerah pasti fokus di laju pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran terbuka, serta indeks pembangunan manusia. Kemudian penyusunan konsep penganggaran berbasis kinerja bidang lingkungan dengan aktornya nanti BPKAD, penyeimbangan alokasi anggaran adalah tim anggaran pemerintah daerah, pendekatan terpadu dalam penanganan banjir dari hulu ke hilir, pengembangan pembiayaan alternatif, alokasi anggaran sektor lingkungan hingga tingkat RT atau komunitas lokal. Dalam hal ini mungkin alokasi anggaran yang RT ada mandatori untuk lingkungan. Kemudian pemberdayaan masyarakat peduli lingkungan, pemberian insentif atau reward bagi pengusaha masyarakat atau komunitas peduli lingkungan, bentuk forum komunitas lingkungan, serta pelaksanaan kegiatan tematik bidang lingkungan, serta adanya komitmen politik antara pemerintah dengan DPRD dan adanya koordinasi antar. Terima kasih. Itu yang bisa kami sampaikan. Mohon saran, masukan, dan bimbingan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Apakah Ibu Hartuti sampun siap untuk menguji? Sampun. Ini siapa Baik. nih, Pak Mar? Ya, nggih. Oh, Pak Mar. Nggih, Ibu siap. Baik, Ya. kelihatannya ini semuanya sambil oyak-oyakan menguji. Alhamdulillah ini juga bisa dilaksanakan. Mohon perkenannya untuk pertama Prof. Hartuti untuk menyampaikan ujian. Terima kasih, waktu dan tempat kami berikan kepada Prof. Hartuti. Terima kasih Bapak Ketua. Selamat siang kepada para penguji yang lain, Pak Fuad Muhammad, Bapak Dr. Fuad Muhammad, dan Bapak Dr. Yanuar, ya, atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang berikutnya adalah Mas Samsul, ya. Selamat ya Mas, sudah sampai di tahap akhir ini. Alhamdulillah. Makasih, Gengmu itu yang cewek-cewek 2 itu yang suka nulis, namanya siapa? Novi? Devi sama Reza. Oh, Devi, ya, Devi sama Reza. Sudah pada lulus juga? Belum, Prof. Belum sempro kayaknya. Hah? Belum sempro? Belum. Oh, berarti Mas Samsul ki buru-buru gitu ya? Secepat kilat. Oh, ya. Hanya 3 semester, Prof. Oh ya, oke. Selamat ya, oke. Baik. Nah, ini Mas
Mas Samsul ini kan menulis tentang topik yang bagus ini Mas. Jadi menyangkut komitmen pemerintah begitu ya terkait dengan pembangunan wilayah. Nah, ini kalau misalnya saya mau tanya ya, Pemda itu kenapa sih ya fokus pada lingkungan hidup itu dalam kegiatan pembangunan kayaknya mereka enggan gitu. Komitmennya tuh nggak tinggi gitu. Itu kira-kira kenapa? Izin Prof, langsung Ya. menjawab. Kemungkinan ini hanya prediksi kami sih Prof, karena sama hasil wawancara juga bahwa sampai saat ini itu dari pusat tidak. Kalau sudah wawancara itu berarti bukan prediksi. Jadi menjawabnya jangan prediksi, tapi misalnya yang saya baca dari jurnal atau dari hasil wawancara gitu, jangan prediksi. Ini kan sudah tesis tuh, sudah hasil penelitian. Siap Prof. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Safrinal, kenapa lingkungan selalu tidak menjadi fokus utama? Karena memang dari pusat itu penilaian. Sebutkan nama orang, jangan menyebutkan nama orang Safrina. Sebutkan itu jabatannya. Usahakan itu kalau di sini itu jangan menyebutkan nama orang kecuali Mas Samsul sudah mendapatkan konsen atau persetujuan dari yang bersangkutan bahwa namanya boleh ditulis-tulis dan boleh disebut-sebut. Ya, Prof. Mohon maaf. Kami ulangi kembali berdasarkan hasil wawancara dan analisis dokumen. Kenapa lingkungan tidak menjadi fokus utama pemerintah daerah? Salah satunya adalah karena dari pusat penilaian kepala daerah itu fokusnya hanya di ekonomi dan sosial. Seperti laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, angka kemiskinan, serta indeks pembangunan manusia. Dan belum menjadikan indeks kualitas lingkungan hidup sebagai komponen penilaian dari pemerintah daerah. Begitu, Prof. Nah, berarti kalau ini topikmu ini meneliti kan sebetulnya tentang komitmen pemerintah daerah di dalam penganggaran gitu kan? Dalam penganggaran lingkungan hidup begitu kan? Betul. Fokusnya tentang ini. Nah, berarti kalau misalnya pemerintah daerah melakukan hal ini mereka itu modelnya mengacu pada siapa atau mengacu pada apa? Acuan pemerintah daerah tentu undang-undang terkait pemerintahan daerah, di mana salah satu urusan wajib pemerintah daerah adalah bidang lingkungan hidup. Akan tetapi, kenapa tidak menjadi prioritas banget? Karena pelayanan dasar itu dibagi menjadi dua, berarti belanja wajib pelayanan dasar dan belanja wajib non-pelayanan dasar. Sedangkan lingkungan hidup adalah belanja wajib non-pelayanan dasar, di mana tidak ada regulasi terkait mandatori lingkungan hidup. Kita bandingkan apabila pendidikan itu masuk dalam belanja wajib pendidikan dasar, di mana ada mandatori minimal 20%. Akan tetapi lingkungan itu belanja wajib, akan tetapi tidak ada mandatori minimal. Sehingga pemerintah daerah itu wajib menganggarkan, akan tetapi tidak ada batas minimal penganggarannya. Begitu, Prof. Terima kasih. Nah, ini kan berarti bahwa mengapa komitmen pemerintah daerah itu rendah, kan jawabannya itu ya. Nah, apakah fenomena ini ada di semua pemerintah daerah atau hanya di lokasi penelitiannya Mas Samsul? Gimana, Prof? Izin. Ini komitmen yang rendah terhadap pendanaan lingkungan itu apakah merupakan kondisi yang umum di seluruh Indonesia atau hanya di lokasi penelitian Mas Samsul? Kalau komitmen penganggaran, semua pemerintah daerah wajib penganggaran anggaran berbasis lingkungan, sebagaimana amanat undang-undang tentang PPLH. Iya, Cuman memang realisasinya itu loh. Ini kan terkait dengan permasalahan. Memang tadi sudah disampaikan ada pedomannya, ada kebijakan atau landasan kebijakannya. Tapi realisasinya itu bahwa itu rendah, itu apakah di seluruh Indonesia itu sama atau hanya di lokasi penelitianmu? secara umum hampir sama, Prof. Rendah. Karena memang daerah itu diwajibkan pendidikan 20%, kesehatan 10%, infrastruktur 40%, sehingga untuk mandatori aja kita sudah memakan anggaran sampai di 70% gitu, Prof. Sehingga
selama IKLH belum menjadi mandatori, otomatis penganggaran di pemerintah daerah pasti akan rendah. Ya, mudah-mudahan kita kira ya kalau melihat bencana-bencana lingkungan yang sekarang terjadi dan khususnya bencana hidrometeorologis itu apakah hal-hal ini akan mempengaruhi kebijakan Pemda ke depan ya? Izin Prof, untuk Pemda lain kami tidak begitu memahami detail, tapi untuk Kota Semarang alhamdulillah fokus di 2026 adalah lingkungan hidup dan ketahanan pangan. Dari hasil ini, dari pembacaan jurnal, dari jurnal-jurnal yang sudah terbit sebelumnya, ini kan bukan penelitian Mas Samsul, ini bukan penelitian pertama yang mengusung fokus terkait Pemda dengan penganggaran lingkungan hidup kan? Dan penelitian-penelitian yang lalu itu. Kalau Dari hasil penelitian terdahulu seperti di awal bahwa penganggarannya masih rendah, akan tetapi dengan adanya bencana, bagaimana kebijakan pemerintah daerah tentu kita belum tahu, Prof. Kalau sebelum 2025 penganggarannya masih rendah. semua. Jadi di hasil penelitian itu misalnya penelitiannya siapa di mana misalnya? Ada, Prof. Iya, misalnya. Seperti penelitiannya dari Nihayah Rinidya-Stuti terkait the role of green budgeting on environmental quality on Indonesia. Di sini dijelaskan bahwa penganggarannya malah cukup rendah seperti 0,78% dari APBD Provinsi Jawa Tengah. Konservasi lingkungan 2019 sampai 2022 0,85%, 0,82%, 0,65%, dan 0,83% pada tahun 2022. Gitu, Prof. Ya, oke. Nah, ini berarti green budgeting itu belum kuat ya, belum kuat mengakar gitu ya, masih menjadi masalah. Nah, itu kalau di dalam ilmu kebijakan itu kan ada, kalau yang dulu sebelum tentang lingkungan hidup ini kan gender ya, yang menjadi isu itu gender. Jadi ada namanya gender mainstreaming gitu. Jadi kebijakan gender mainstreaming dimasukkan di dalam mainstream kebijakan. Jadi gender mainstreaming. Nah, kalau ini terkait dengan lingkungan itu kan environmental mainstreaming. Jadi green budgeting ini termasuk. Jadi green budgeting mainstreaming. Jadi green budgeting berusaha dimasukkan di dalam mainstream penganggaran gitu ya, secara umum. Nah, itu terkait dengan SDGs enggak, Mas Samsul? Terkait, Prof, salah satunya yaitu terkait air dan sanitasi, kemudian permukiman kumuh. 3. Yang satunya yang 13 atau 14, Prof. Jadi air, sanitasi ini kan yang jadi fokusmu kan? Air, sanitasi, kemudian permukiman kumuh gitu kan yang diteliti. Nah, kalau dari kondisi 3 ini yang paling baik itu dalam arti mendapatkan pendanaan yang paling tinggi itu yang poin yang mana? Kalau di Kota Semarang di air, Prof, seperti proyek Sepam Semarang Barat. Di situ dengan tujuan agar Semarang bagian barat tidak mengambil air dari sumur atau air sumur dalam menggunakan PDAM dari proyek Sepam Semarang Barat. Kalau Tapi yang lebih, mana, spam Prof? dari mana? Spam airnya ambil dari mana? Air permukaan, Prof. Kalau sekarang di Semarang itu ngambilnya di Waduk Jatibarang. Oke. Ya, ini oke. Nah, itu tadi kaitannya dengan SDGs ya. Nah, sekarang gini, lingkungan itu apa tuh, Mas? Mas Samsul, lingkungan itu apa? Lingkungan Definisi. hidup sesuai dengan Undang-Undang PPLH, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam, kelangsungan hidup, dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lainnya. Itu baca apa ingat? Ini sudah saya hafalkan, Prof, karena di Sembas kemarin dapat pertanyaan seperti ini.
Ya wes. Ya dia sampun sampun Pak Mariono saya sudah ditunggu lagi di ruang berikutnya. Terima Masya Allah. kasih Prof. Hartuti. Ya sudah di matur nuwun. Matur nuwun Pak Terima Mariono. kasih Prof. Hartuti. Nggih. Selanjutnya kepada Pak Fuad, mohon berkenan Oke. untuk menguji. Oke, siap. Matur nuwun Pak Mariono atas waktunya. Mohon izin saya juga tadi baru nguji tidak mengikuti presentasi dari Mas Samsul juga. Jadi selamat Mas Samsul ya atas capaiannya ya. Jadi ini salah satu pilot project. Nah, Ampun, pilot Sis. project karena bisa selesai insya Allah dalam waktu 3 semester sesuai dengan apa namanya poin kerjasama dengan Bappenas. Baik, Pak Samsul ini kan tesisnya terkait dengan green budgeting dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Saya ingin bertanya Pak Samsul ya. Jadi kalau melihat analisis data ya dari sektor anggaran terutama untuk lingkungan, itu Anda mengambil data dari tahun 2021 sampai 2024. Nah, di sini di tahun 2022, tahun kedua dari penelitian ini menunjukkan bahwa penganggarannya turun. Ini kenapa terjadi seperti ini Pak Samsul ya? Padahal kalau disandingkan dengan IKLH, semakin kayaknya kan berbanding lurus ya. Jadi semakin tinggi penganggaran, maka outputnya IKLH-nya semakin tinggi. Nah, kenapa ya di tahun 2022 ini kok diturunkan anggarannya Pak Samsul? Silakan Mas. Izin Pak Fuad, Ya. dari hasil analisis kami bahwa di 2022 itu adalah pasca pandemi COVID. Sehingga pemerintah itu fokusnya bukan di fokus masyarakat di pemulihan ekonomi ya. Ya. Jadi EKLH-nya terlupakan, maka capaian EKLH pun mengalami penurunan drastis. Gitu ya. Padahal 2021 itu kan juga masih COVID ya. 2021 masih pasca pandemi COVID. Ya, tapi terus mungkin untuk sektor prioritasnya adalah untuk pemulihan ekonomi ya. Kalau 2022 kan semua aktivitas sudah mulai aktif kembali. Kalau 2021 kan masih ada PSBB, PPKM, dan lain sebagainya. Ya. Ini juga nanti berdampak pada skor efisiensi Mas Samsul ya. Betul. Jadi skor efisiensinya kan juga naik turun di tahun-tahun itu dah. Di tahun 2024 ini sudah stabil ya. Apakah memang karena tadi untuk pemulihan itu sudah selesai atau ada faktor lain Mas? Kenapa efisiensi dan efektivitas pada tahun 2024 sudah mulai stabil? Karena mungkin program kerja dari pemerintah Kota Semarang sudah mulai seimbang antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sehingga mulai membaik di 2023 dan 2024. Padahal kalau kita melihat dari, maaf ya ini saya agak menyinggung sedikit ya, dari kebijakan pemerintah Prabowo Gibran di tahun 2024 kan sudah mulai tuh. Justru pada situ malah terjadi efisiensi besar-besaran ya. Ada yang masuk ke Danantara, ada yang masuk ke MBG, ada yang lain. Nah, kenapa kok ini malah jadi stabil? Bayangan saya tadi justru di 2000 atau mungkin ini prediksinya Pak Samsul ya. Untuk tahun 2025 apakah masih stabil atau justru turun efisiensinya? Melihat alokasi anggaran serta fenomena sepertinya berat untuk naik, Pak. Karena di 2025 salah satunya adalah rob yang begitu menggila dan banjir. Karena memang yang tadi saya sampaikan untuk penanganan banjir itu Semarang hanya fokus di hilirnya, kayak normalisasi sungai, perbaikan drainase, lupa di hilirnya. Sehingga ketika infrastruktur sudah tidak bisa menampung, otomatis buruk lagi kan gitu. Padahal kan sebenarnya kan banjir itu kan bencana yang antropogenik sebabnya, bukan yang natural kan. Kalau gunung berapi meletus, erupsi, gempa bumi itu memang benar-benar natural dia. Walaupun cinta lingkungan, tapi kalau jatuh gempa ya terjadilah itu gempa megatrust misalnya. Nah, tapi kalau yang adalah bencana yang sebenarnya bisa dicegah. Nah, tadi berarti nanti akan ada prediksi dari Pak Samsul bahwa nanti alokasi anggaran banyak dipakai untuk penanganan bencana. Nah, tapi saya kurang tahu persis ya Pak Samsul ya, apakah kewenangan penanganan ROB itu memang ada di kota atau provinsi atau yang lain Pak Samsul?
Ini yang contoh yang banjir ya Pak. Hmm. Kalau yang banjir itu sungai lintas provinsi menjadi kewenangan pusat. Seperti Ya. Banjar Kanal Timur sama Barat itu kewenangan normalisasinya kewenangan pusat. Akan tetapi untuk pembebasan lahannya masih kewenangan kota Pak. Jadi Hmm. kayak di Sungai Beringin itu ada pelebaran Sungai Beringin yang melakukan pembebasan lahan itu pakai APBD kota, kan tetapi Ya. pembangunan Oh. tanggulnya itu oleh pemerintah pusat. Hmm. Itu, Pak. Ya. Jadi secara umum efektivitasnya nanti, efisiensinya akan apa namanya? Turun ya Pak berarti ya di 2025 itu kemungkinan ya. Ya ini bukan kajian Mas Mungkin Samsul bahasa sebenarnya. saya mungkin berat untuk naik, Pak. Ya Ya minimal cuman bisa ini sama. Pak Samsul ini kan memang di aset ya kalau sekarang. Nanti kalau sudah selesai mau di mana kira-kira Mas? Sesuai dari kepegawaian aja. Kalau saya sih tetap masih di keuangan aja lah. Sekarang saya masuk ke ini Pak. Dari tujuan penelitian Pak Samsul itu kan sebentar. Ya, mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kota Semarang. Jadi kesimpulannya adalah adanya keterbatasan fiskal, kemudian lemahnya kapasitas teknis perencanaan, dan belum ada aturan turunan penganggaran lingkungan serta rendahnya prioritas politik dalam isu lingkungan ya. Nah, dari keempat atau 5 faktor ini Pak Samsul, yang harus segera urgen untuk diatasi faktor yang mana? Keterbatasan fiskal kan ada, kemudian ada lemahnya kapasitas teknis, aturan turunan, ada prioritas politik. Kira-kira mana Pak yang urgen segera diatasi? Saya kira kalau sudah ada komitmen politik antara eksekutif dan legislatif, alokasi anggaran pasti akan sesuai dengan komitmen, Pak. Berarti deal-deal politik kalau gitu maksudnya. Itu seumpama kita bisa masuk ke ranah itu. Tapi kalau di luar ranah itu tentu di kondisi fiskal. Karena memang banyak usulan yang masuk di pemerintah kota, akan tetapi kota pasti memiliki fiskal yang terbatas. Nggak semua usulan dari masyarakat bisa dipenuhi sehingga menyebabkan dipilah-pilah sesuai prioritas. Tapi jika lingkungan belum menjadi prioritas, akan menyebabkan alokasi menjadi rendah. Ya itu, biasanya kan lingkungan itu di nomor sekian kan. Tapi dengan adanya bencana-bencana ekologis akhir ini ya, itu tentunya orang sudah mulai sadar bahwa yang namanya lingkungan itu sesuatu yang mempunyai konsekuensi sangat besar sekali. Coba sekarang, keuntungan yang didapat dengan kerusakan ekologis dan kerugian material itu sangat tidak sebanding sebenarnya. Apalagi nanti kalau kita cermati lagi ya, keuntungan itu kan hanya dinikmati oleh sebagian kecil dari rakyat Indonesia. Tidak semua rakyat menerima itu. Nah itu menjadi sebenarnya kan harusnya ada yang bisa memperjuangkan lah untuk pembangunan di bidang lingkungan. Baik, ini dari saran Pak Samsul ini saya kira sudah bersifat teknis ya. Jadi ada berapa ini? Ada banyak sekali saran-saran yang nanti bisa Anda sampaikan melalui tulisan tesis ini ya. Nah, saya harap nanti juga tulisan tesis ini juga akan dibaca oleh para pengambil kebijakan sehingga mungkin ada proses lanjut ya berupa diskusi-diskusi dengan pihak terkait yang untuk bagaimana mengalokasikan anggaran terutama di bidang lingkungan ya, sehingga green budgeting ini menjadi sesuatu yang kalau di kota lain bagaimana Pak Samsul dibandingkan dengan kota Semarang Untuk atau di analisis kabupaten lain ya untuk green budgeting ini. Kira-kira Pak Samsul punya nggak sebuah pernah melakukan benchmarking misalnya kabupaten kota mana yang sangat bagus menerapkan green budgeting ini?
belum ada sih Pak. Maksudnya belum Belum dilakukan. belum karena memang Nah, belum ada aturan turunan maka susah untuk hmm, menilai ini di pemerintah daerah. ya. Baik. Saya kira dari saya cukup Pak Mariono. Waktu kami kembalikan ke pimpinan sidang. Terima kasih. Terima kasih Pak Fuad. Izin Pak Eh, Mariono lagi ke belakang mungkin Pak. Oh gitu. Oh iya. Ya berarti kita lanjutkan saja. Moga silakan Pak Yanuar selaku pembimbing Saudara Samsul. Dipersilakan Pak Yanuar. Iya, sebentar. Pengunjungnya kopi atau Mas Samsul. Oke, Pak Yanuar, izin. Iya, jadi saya Pak Fuad, saya ini pembimbing yang yang mengikuti dari awal sampai akhir. Mas Samsul cukup istimewa karena berhasil membuat saya ikut berlari. Hmm. Ya, Pak Mariono juga merasakan hal itu kayaknya ya. Kita sama-sama berlari, tapi baik, sudah bagus. Artinya karena memang Mas Samsul Arifin ini bekerja di bidangnya tepat. Jadi saya sebagai pembimbing sebenarnya nggak ada masukan apa-apa karena nggak ada pertanyaan apa-apa juga karena saya sudah mengikuti dari awal sampai tahap ini. Begitu Pak Fuad, Pak Mariono. Mic-nya nggak kedengaran Pak Mar. Tes Pak Januar. Terima Iya. kasih Pak Fuad. Ini juga sama, saya merasa tetapi tetap kita harus menyempurnakan gitu ya, Pak Samsul ya, menyempurnakan. Yang pertama, seiring waktu dengan persiapan administratif lainnya, mohon saya dibantu untuk diulas lagi tata cara penulisannya nggih, Mas Samsul nggih, karena nanti kan Mas Samsul akan diberikan video ya. Jadi mulai dari Mas Samsulnya sendiri, tip and triknya lulus itu gimana, terus menulis jurnal bisa 3 itu gimana, itu kan nanti Mas Samsul akan divideokan gitu ya. Nah, memang nanti kita akan menjadikan Mas Samsul itu sebagai contoh baik ya, mengenai bagaimana menjalani sekolah di MIL. Saya ulangi Mas, jadi mohon nanti diistiqomahkan sekali lagi penulisan tesisnya, tipe-tipe, huruf, pengaturan dan sebagainya. Saya mohon dibantu supaya full sempurna gitu. Termasuk juga pengaturan tabelnya dan sebagainya, nanti kalau memang hurufnya harus dibedakan atau gimana supaya rapi. Tetapi ini tidak mengurangi proses administrasi Mas Samsul loh ya, gitu. Saya minta bantuan sebagai bantuan saja gitu ya Mas ya, sehingga nanti kalau ada orang yang menelusuri Mas Samsul itu ya bagus, kemudian publikasinya bagus, ini kan sempurna gitu ya. Nah, kemudian yang terkait dengan publikasi, mohon dibantu juga, minta bantuan semua ini Mas. Nanti ditelateni, istilahnya dipantau gitu ya, sehingga nanti bisa terpublikasi atau terpublish artikelnya gitu. Hal-hal lain, terima kasih Pak Samsul banyak membantu MIL, kemudian juga ini menjadi salah satu parameter bagaimana sekolah S2 bagi seorang pegawai gitu ya. Mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi contoh baik bagi saya sendiri, bagi kami di keluarga besar MIL, dan juga nanti bagi anak-anak yang nanti akan mengikuti perkuliahan dan juga menjadi calon-calon mahasiswa. Mudah-mudahan nanti dalam kesempatan yang baik kami bisa mengundang Mas Samsul untuk menyampaikan bagaimana sekolah yang baik di Magister Ilmu Lingkungan, khususnya di kami pada saat penerimaan mahasiswa baru. Saya rasa itu dari kami. Mungkin dari Pak Januar ada lagi?
Ampun, Pak. Mas Samsul udah publish di mana aja? Yang sudah publish itu di Makassar, Pak. Tapi itu Sinta 3 hasil tugas kuliah terkait pengelolaan sampah bagian kecil dari penelitian. Untuk yang pengelolaan air masih review. Untuk yang green budgeting sendiri masih baru submit November kemarin. Ya, itu aja, Pak. Sun. Terima kasih. Pak Fuad ada lagi? Kelihatannya sudah, nggih. Karena memang sekarang lagi nguji semua. Pak, sampun Pak Mar. Ya, nggih. Oke. Terima kasih untuk sabaran dari Pak Januar. Saya itu kalau melihat Pak Januar itu Prof Darto aja gitu, sehingga enak gitu ya. Nggih, terima kasih untuk Pak Januar sekali lagi. Terima kasih Pak Fuad yang mendampingi kami. Terima kasih Pak Samsul yang sudah telaten, dan semoga apa yang Pak Samsul capai sekali lagi ini menjadi contoh yang baik bagi saya, bagi kami, bagi semuanya, dan bagi para mahasiswa magister pendidikan. Sidang ini kami tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Januar, Pak Mar. Pak Mar ini nggak diumumkan lulus atau tidak? Oh, lupa. Suaranya nggak boleh. Sebentar, lupa nggih. Matur suwun Pak Januar, saya lupa tadi. Silakan keluar dulu. Nggih, monggo Pak Januar, Pak Fuad, saya lupa tadi. Itu dari saya. Kalau saya sebagai pembimbing sih ini Pak Samsul ini sangat gigih sekali dan sepertinya layak untuk